Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat kita hormati bersama Prof. Kures, semua tamu yang saya hormati. Ini karena Pak Rektor sudah tawaduk, jadi tidak saya hormati. Tak apresiasi tawaduknya. Karena di undangan itu, Rektor itu tulisannya Fathul Wahid, nggak ada profesornya, nggak ada doktornya. Ini benar-benar tawaduk. Begini, jadi semuanya tamu yang saya hormati, ngaji benar-benar ngaji, ini bikin nervous narasumbernya. Begini, ini mungkin ada Pak TGB, ada Pak Lukman kemarin ketemu saya di Jakarta. Orang tuh kalau ingin pinter, ini anak-anak di PPAI ini, syaratnya itu kalau ngajar itu gurunya ikut, muridnya ya ikut. Jadi saya Zakaria Al-Ansori itu dulu gak pinter-pinter banget, sampai dapat gelar Syekhul Islam, karena dia itu trauma. Gurunya itu namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu kerennya minta ampun. Kalau melihat santri goblok itu marah betul. Kalau sekarang punya santri goblok kadang seneng karena gak nyaingi kiainya. Itu kalau ada anak UII terus dapat gelar apa di Harvard, yang bingung Pak Rektor, saya aja tidak sampai kayak gitu. Punya murid itu pinter sekali, namanya Ibnu Hajar Al-Haythami. Makanya kata saya Zakaria ini, saya kalau mau ngaji ya bingung karena guru saya itu kerennya minta ampun. Kalau mau ngajar ya bingung karena murid saya ini pinter, ditipu gak bisa. Ternyata itu bikin pinter. Ya saya sekarang di sini mau ngomong seenaknya, itu ada Prof. Kures, ada Dr. TGB, itu kan kayak tukang koreksi, jadi repot nanti kalau salah. Terus yang ngaji-ngaji di sini itu juga lebih pinter lagi. Pokoknya mintanya itu masuk surga lewat arahnya Gus Pak. Bikin arahan masuk surga itu kan ya tidak gampang. Tapi saya pastikan delalah Nabi hanya ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Saya sering komplain ya sama beberapa orang-orang soleh. Saya komplain betul, bukan komplain nanti komplain betul. Dia itu ngijazahi saya wiridan la ilaha illallah panjang terus ruwet. Terus saya nggak hafal-hafal, saya dimarahin. Gus, kamu itu cerdas, kalau ini kok udah hafal-hafal. Memang saya sengaja tidak saya hafalkan gitu. Yang ada tambahan-tambahannya itu Pak Kures. Banyak tanya. Kenapa? Nanti ke rumah saya, nanti tak kasih tahu. Tak kasih tahu itu si orang soleh ini nangis tobat. Padahal soleh loh. Tapi dia hanya soleh perilaku, tidak soleh secara keilmuan, jadi juga harus tobat dia. Saya cerita, di antara perlawanan ahli hadis adalah kalau hadis itu ditambahin, misalnya gini, mangqala la ilaha illallah mi'ata marrah dakhalal jannah. Jika kalau bapak kamu meninggal baru baca la ilaha 50 kali, wah sayang tidak sampai 100 sudah mati itu. Jadi berkahnya tidak ada hitungan, itu luar biasa. Tapi kamu nganggep biasa, makanya kita harus konsisten. Hadisnya hanya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jangan kamu tambahi mi'ata marrah, jangan kamu tambahi sekian-sekian, itu bahaya itu. Sehingga ketika ada hadis mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, ditambahi akhir, orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, yang di akhir kata-katanya itu la ilaha illallah, perkataannya itu. Itu ada orang mau mati, sudah mafatkan la ilaha illallah. Tapi terakhir terus bilang, jangan lupa ya BPKB-nya ditebus. Itu anaknya susahnya itu minta ampun. Karena anaknya terus berpikir, Gus berarti akhiru kalami abi itu tidak la ilaha illallah tapi BPKB. Ini gimana ini? Saya sebagai kiai yang baik itu tak carikan referensi supaya yang BPKB ini ya masuk yang akhiru kalami. Ini cerita kebaikan saya di depan Pak Kores. Gak apa-apa cerita kebaikan, daripada gak diakui mendingan diceritakan supaya itu. Tak cari, itu riwayatnya Abi Dawud, dan beliau sendiri dalam menambahi akhiru kalami. Di riwayat yang lain itu gak ada akhiru kalami, cukup mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena itu bikin keresahan, kata akhiru kalami itu bikin keresahan. Ada yang akhir kalamnya BPKB, sertifikat, ada yang akhir katanya nasib-nasib, apalah, pokoknya banyak yang tidak akhiru kalami. Sehingga keilmuan hadis itu harus dijaga. Makanya kata Imam Muslim, Sahihain itu Bukhari Muslim, beliau ngendikan lam naros sorihin akdaba fi syai'in akdaba minhum fil hadis. Saya tidak pernah melihat orang soleh berdusta kayak mereka berdusta ketika meriwayatkan hadis.
Ini penting saya utarakan supaya orang tuh nggak gampang terjebak sama riwayat-riwayat nggak jelas. Tafsir itu menjadi kacau itu gara-gara riwayat-riwayat yang tidak apa jelas. Maka ini ada Prof. Quraisy yang sangat-sangat menekuni tafsir. Jadi penting. Jadi mengkhidmati orang Islam itu dimulai dari cara pandang. Kenapa saya menjadi orang baik? Itu sederhana sebetulnya, karena mengakui hukum. Saya ini memang kalau diundang jarang mau, kecuali ada teror-teror tertentu. Karena merasa tua, merasa rektor apalah yang bisa dipakai neror itu. Ya, terserah. Yang penting bisa ada. Termasuk TGB, kemarin itu datang ke rumah saya, tapi saya sudah bilang pasti tidak ikhlas. Ternyata betul, undang saya. Terserahlah teror itu apa. Saya enggak, ini supaya kalian tahu ilmu itu penting, ilmu itu penting. Saya termasuk orang yang berkeyakinan, saya ini hebat kiai-kiai kampung, saya sering datang ke kiai-kiai, tapi pas gak acara, saya cilik kiai kampung. Saya dengan kamu tuh hebat kamu, kenapa? Saya ini ngajar tafsir kayak tafsir Munir, tafsir Tobari, itu udah fardu ain. Kamu di kampung bikin madin, ngajarin aqaid khamsin itu fardu ain. Ganjarannya orang yang melakukan fardu ain itu lebih keren timbang yang melakukan fardu kifayah. Jadi kamu lebih hebat timbang saya. Dia tawadhu, tapi memang bisa saya gitu enggak, tetap lebih hebat. Ini penting supaya ada penghormatan kita pada kiai-kiai kampung, kan yang dilakukan itu selalu fardu ain. Makanya saya tuh pernah suatu saat berpikir, kenapa ada hadis orang miskin tuh masuk surga lebih dulu 500 tahun ketimbang orang kaya. Dulu saya janggal. Ternyata kalau orang miskin itu komunitasnya itu utang beras, jadi urusan nyawa. Jadi sekali menolong temannya itu urusan nyawa, karena sesama miskin itu pinjemnya urusan nyawa, beras, minta anterin ke rumah sakit pas sekarat. Kalau orang kaya itu nganterin rumah sakit karena mau ke salon, penyakit kulit, kan nggak penting-penting gitu. Sehingga surganya agak lambat, karena yang dilakukan selalu nggak penting. Kalau orang miskin yang dilakukan selalu apa? Penting. Tapi masalahnya zaman akhir orang miskin banyak melakukan yang tidak penting, itu masalah itu gak sesuai rencana Nabi. Inginnya Nabi itu kalau sudah miskin ya selalu apa? Penting. Ternyata banyak orang miskin yang perilakunya tidak penting. Karena saya pernah didatangin ibu-ibu itu miskin, itu tanya, Gus doain saya kaya, suami saya itu nganggur. Saya bilang, kamu siap kalau suami kamu kaya? Nanti rumahnya gaji bagus, mobilnya bagus. Lama-lama yang dievaluasi Anda, rumah bagus, mobil bagus, kok istrinya begini. Terus dia cerita, udah Gus, gak jadi, miskin gak apa-apa. Jadi saya ini kan ya aneh-aneh, orang itu aneh-aneh. Pertama yang dievaluasi mobil, rumah diganti, lama-lama Anda. Suami kamu punya potongan gitu? Iya Gus, kayaknya iya. Sudah Gus, biarin miskin aja sampai mati itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang miskin dan syukur karena berkatnya ilmu itu. Jadi saya mohon yang di forum-forum terhormat kayak ini juga mengapresiasi mungkin beberapa saudara kita di pedalaman Papua, bikin jembatan darurat di pedalaman Sumatera, Aceh, bikin apa yang memang mendesak. Sehingga yang namanya fardu ain itu penting sekali. Saya punya riwayat dari kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi, gurunya saya Zakaria Al-Ansori. Ketika nanti di mahsyar dan secara lahir teks hadis, saya ulang lagi secara lahir teks hadis itu Allah itu nimbalin Rasulullah Muhammad dan Jibril, berarti tiga, Allah, Jibril sama Rasulullah Muhammad. Terus nabi-nabi datang dan dalam jumlah yang istilahnya itu makom sing yahbitul awalun wal akhirun, satu makom yang semua orang itu ingin. Semua orang kena hisab, kena evaluasi, nabi-nabi ini dekat sama Allah. Itu pertama yang dikatakan oleh Nabi matur ke Allah itu, ay Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi, yang menyembah jenengan, yang mengesahkan jenengan tidak hanya kita, orang-orang di pelosok, di pedalaman semuanya mengesahkan jenengan, semua mentahlilkan jenengan, semua mentasbihkan jenengan, tidak yang sekedar di forum-forum kayak gini. Terus Allah bilang iya. Nah sekarang itu krisis keilmuan karena agama ini diambil oleh, ya bisa dikatakan hal-hal yang besar, kayak acara-acara yang besar apa. Meskipun ini pas acara besar, justru itu saya fair ngomong ini supaya sama-sama ingat. Jadi yang dikatakan agama itu nuroy yamsi bihi finnas, menjadi nur yang menyinari hati manusia. Bukan tentang ormas besar, masjid besar, kampus besar, itu bagian dari itu. Tapi ini bukan segala-galanya. Sehingga semua orang itu perasaan hubungannya dengan Allah itu privat. Tidak diambil alih oleh ormas besar atau lembaga besar atau komunitas besar. Ini penting supaya orang itu merasa bagian dari hamba Allah. Makanya ada munajat, ada beberapa ibadah yang tidak disunatkan jamaah.
Ini kan unik, Islam itu mengharuskan jamaah, tapi ada ibadah-ibadah yang malah tidak disunatkan jamaah, sehingga orang hubungannya dengan Allah itu asik. Terus kedua, ini terakhir nanti Pak Guras yang cerita panjang lebar. Perilaku ilmu itu di atas perilaku ibadah. Dulu Masjid Haram itu keren, tapi karena salah kelola itu diisi berhala-berhala yang ingin dapat berkahnya Ka'bah. Jadi orang kafir itu unik, mensyirekkan Allah tapi dekat Ka'bah. Jadi percaya Ka'bah itu keramat, supaya Tuhan ini dapat berkah malah diletakkan pinggir apa? Ka'bah. Jumlahnya 360 berhala. Tapi di saat yang sama orang kafir itu jumawa, mereka ini orang-orang baik. Buktinya menjadi sadanatul bait, menjadi pelayan-pelayan Ka'bah. Nabi saat itu terpinggirkan, hanya sholat di Syi'bu Mina. Nabi dengan para sahabat itu makan daun, makan apa, dan sholat fi Syi'bi Mina, tidak di tempat yang terhormat yaitu Al-Masjidil Haram. Ketika para orang kafir jumawa bilang, bagaimana Muhammad orang terhormat sementara dia ibadah saja di lereng-lereng gunung, sementara kita adalah sadanatul bait, kita adalah ahlu sikoyatil had. Ini supaya teman-teman yang nggak ditakdir jadi kayak Pak Lukman, Menteri Agama itu ya repot. Dia agamanya formal, terus kayak Gus Bak tidak formal itu kan ya repot juga itu. Makanya saya ini nggak pati berani sama Menteri Agama. Nanti dia anggap Islam saya tidak formal itu. Terus Allah ngendikan aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jadab. Allah itu bela Nabi. Jangan pernah pakai ukuran bahwa ibadah haji merawat Baitullah itu menjadi ukuran lebih baik. Ukuran lebih baik adalah ketika itu orang ibadah secara benar, yaitu tauhid. Ini orang sudah lupa bahwa pernah Allah itu ngeritik siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Makanya saya itu kalau ngelepas haji itu dulu sering ngelepas haji orang umroh. Sekarang kayaknya orang-orang trauma, karena saya kalau ngelepas haji itu begini. Kalau menurut hadis yang sering dipasang di BRI, di BNI itu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Itu populer sekali hadis itu. Terus ini ngelepas orang haji, saya ngomong gini ngelepas orang haji. Tapi jenengan yang fakir sabar juga surga. Ibu-ibu nyabarin suami yang enggak jelas juga surga. Suami-suami yang nyabarin cerewetnya istri juga surga. Orang ingin haji enggak kesampaian tapi enggak ngomel-ngomel sama Allah juga surga. Kayaknya yang punya rumah itu kayak kecewa gitu. Terus saya bilang nggak tahu terus saya bilang jenengan angsal kecewa kalian kulo, yang saya takutkan tuh kalau Allah yang kecewa, kata saya itu, karena saya diundang orang haji terus dalil-dalil haji yang lain ngenes karena nggak bisa haji, kata saya itu. Ternyata betul, hampir semua yang hadir itu ngapresiasi saya. Gus matur nuwun Gus. Biasanya kiai-kiai itu kalau diundang untuk haji dalilnya haji terus bikin kita nelongso, bikin kita tersiksa, karena kayak yang masuk surga itu yang haji saja, kita ada masuk surga. Semenjak itu sudah terkenal, jangan undang Gus Bak kalau ngelepas haji kan. Saya itu punya kitab makalahnya Abdul Hasan Asyadili yang menjadi Thariqah Asyadili yang terkenal itu. La tansur ilmaka liyusaddiqakan nas walakin insur ilmaka liyusaddiqaka Allah. Kamu jangan pernah menyebarkan ilmu supaya diapresiasi manusia, tapi sebarkan ilmu supaya diapresiasi Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tetap, meskipun kata orang banyak saya ini kiai terkenal, saya itu merasa ibadah saya itu ikrar, mengakui fungsi-fungsi kiai yang di kampung-kampung. Mereka itu, saya pernah punya teman itu nyuwun sewu, gobloknya itu gak ketulungan. Dia itu kerja di tengah hutan, saya tidak tahu ilegal logging apa enggak, tapi kerjaan di tengah hutan. Dulu gak ada HP, saya disuratin, Gus gimana Jumatan di tengah hutan. Saya bilang, kamu kan pernah ngaji, kalau nggak kampung nggak apa, tidak usah Jumatan, duhur saja. Masalahnya komunitas saya bilang, wong Jumat kok duhur, jadi mintanya Jumatan. Aduh, pakai surat karena dulu nggak ada telepon, nggak ada. Saya bilang ya nggak apa-apa Jumatan. Dia masih punya sisa-sisa ilmu. Katanya kalau nggak 40 nggak kampung nggak wajib Jumatan. Kamu tadi minta Jumatan, sekarang nggak mau Jumatan, ini gimana? Wes Gus saya ini kan terkenal bodoh, jadi itu kewajiban orang alim mikir itu, nggak kewajiban orang bodoh mikir itu. Karena dia korban teori bodoh itu penting, kata dia. Nanti kalau ditanya mungkar nakir itu salah, orang bodoh kok ditanya, kata. Jadi memang agak direncanakan itu. Jadi ya bodoh pinter akhirnya dia.
Setiap tanya saya, masa kamu udah bisa sendiri? Gunanya orang bodoh ya gini Gus, tinggal tanya katanya. Makanya yang hadir di sini juga penting itu. Tinggal minta resep Gus Bak, cara masuk surga, masuk sudah Gus Bak, masuk tidak penting, penting resepnya. Nah, akhirnya saya kan nyari-nyari gimana supaya ada Jumatan seperti itu. Nah ini yang terus saya bilang, kamu sama saya itu keren saya, keren kamu katanya. Kenapa Gus? Kamu nanti dikholi karena pendiri masjid. Makanya saya pernah cerita ini sampai kiai itu nangis. Orang tuh kalau kiai kampung itu pendiri masjid kadang dikholi. Kalau sudah kiai top itu bisa aja disangoni pakai uang kotak masjid kata saya itu. Ini bukan nyindir, bukan, supaya orang tuh ngerti lah. Jadi memang dulu Nabi itu penghormatannya sama orang yang melakukan fardhu ain itu luar biasa. Uwais Al-Qarni itu tetangganya sudah dosowan Nabi. Uwais Al-Qarni itu belum, karena ibunya itu egoisnya minta ampun, nggak mau ditinggal, kemana-mana minta digendong. Tapi Nabi malah ngendikan khairul qurun Uwais Al-Qarni, orang terbaik tabi'in itu Uwais Al-Qarni. Umar kalau kamu ketemu minta, karena dia fanatik mengelola fardhu apa? Ain. Makanya saya mohon sama alumni UII kalau sudah di rumah di mana-mana itu nggak usah merasa kalah keren sama Pak Fathul Wahid karena jadi rektor. Pak Fathul Wahid di sini itu ya rektor, terus ya banyak yang layani meskipun dia sopan katanya pelayan, tapi yang layani bawahnya nggak pernah nyupir sendiri, tetap nggak pernah nyupir sendiri, ya nggak pernah buka pintu sendiri, tetap dilayani. Tapi kalau kamu di kampung jadi kiai musola terus miskin itu, yakinlah pendiri, statusnya apa? Pendiri, bukan penerus, tapi apa? Pendiri. Pak Fathul Wahid hanya apa? Penerus. Itu lah kacaunya kiai kampung setelah tak kasih tahu gitu, emang bener-bener sama saya terus nggak sopan. Waduh. Ya tapi saya ikhlas lah atas nama ilmu. Bener-bener nggak sopan. Waduh ini ya. Sopannya itu pendak kalau dia iskal hukum karena sinaune serius, saya tanya Gus ini hukumnya gimana? Akhirnya sopan lagi. Dia nggak bisa, ilmunya nggak cukup untuk menjawab. Ya tapi apapun itu yang namanya ngaji itu pengakuan ikrar ya. Jadi penting, makanya kan diantara hebatnya Rasulullah SAW itu kata Imam Ghazali, nggak ada pemimpin justru kena khitab waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Muhammad, kamu harus merendahkan diri kamu liman ittaba'aka, sama orang yang ikut kamu, sama santri kamu, sama orang yang percaya sama kamu. Kayak apa Allah mendidik kekasihnya? Jadi yang disuruh sopan malah nabinya. Jadi kalau andekan di era modern Pak Fathul Wahid yang sopan sama mahasiswa itu yang penopang kampus. Kayak apa? Makanya kata Imam Ghazali, andekan mental ta'azzus atau takabur, andekan keangkuhan itu hal yang baik, lama amarallahu ta'ala habibahu biqauli ta'ala waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Nah tentang visi ya, visi itu gampangnya tadi, agama ini kan menentukan halal haram, zaman apapun, teknologi apapun, mesti pertanyaannya ini kalau baik ya halal, kalau buruk ya haram. Misalnya ada teknologi yang orang bisa ke Mekah 2 detik atau 2 menit, orang tetap pertanyaannya saat itu ibu kamu sekarat apa enggak, anak kamu sakit apa enggak, punya kewajiban fardhu ain apa enggak. Kalau punya fardhu ain kamu tinggal pasti orang nganggap masalah, ya kan? Apapun kayak kamu, teknologi mutakhir kayak apa ya, seperti misalnya peristiwa kamu pejabat pas daerah kamu ada musibah banjir, kamu tinggal iktikaf di Ka'bah, tetap orang nggak anggap iktikaf itu ngawur, itu mesti orang itu karena meninggalkan fardhu apa? Ain. Saya di sini kata orang banyak kan keren, misalnya sama ahli tafsir Quraisy, tapi misalnya saat ini istri saya sakit atau anak saya sakit, pasti dianggap ngawur itu karena meninggalkan fardhu ain. Jadi fardhu ain itu menurut saya segala-galanya. Makanya saya sering ngaji di majelis saya itu, saya sering cerita kata Allah dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidak ada ibadah yang paling saya sukai sebagaimana ibadah orang melakukan fardhu. Jadi fardhu ain ini adalah konstitusi. Berarti orang-orang yang sekarang nyari makan untuk keluarga dan statusnya fardhu ain itu lebih keren ketimbang misalnya orang nyari kekayaan untuk rofahiyah, untuk takmilah, untuk penyempurnaan, untuk sekunder. Nah di sini pentingnya peletaan hadis,
orang miskin itu masuk surga lebih dulu 500 tahun ketimbang orang kaya. Tapi saya bilang ke santri-santri saya, tapi jangan kamu berpikir kalau Bilal itu surganya lebih dulu ketimbang Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini jauh punya kebaikan di luar kebaikan sabar sama miskin, yaitu fungsinya menjadi pondasi Islam, yaitu Abu Bakar. Kalau ingin menjadi orang miskin yang cepat masuk surga tadi, semua perilaku Anda adalah fardu ain. Wah, semua perilaku Anda adalah fardu. Itu kan ya berat. Ya, jadi saya mohon masalah teknologi, masalah apa, yakinlah sama Islam, pasti hukum tertingginya itu kalau maslahat ya baik, kalau madarat ya haram. Sehingga kamu nggak usah, misalnya ada orang pakar bom, bisa punya bom yang satu kali ledakan bisa menghancurkan dunia, ya hukumnya itu ifsad. Kalau ifsad itu haram, kalau haram ya ada prestasi, kan gampang, kan nggak perlu ribet-ribet. Ya, saya kira demikian sebagai mukaddimah saya, nanti Prof. Kores yang meneruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Bek. Selanjutnya kami mohonkan Prof. Kores untuk memberikan tausiahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita sudah dengar dari saudara saya ini atau adik saya ini. Kita masih ingin mendengar banyak sebenarnya. Tema kita, visi Al-Quran, menyangkut menjawab tantangan zaman. Sebagian dari tantangan zaman itu tadi sudah dikemukakan. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa tantangan zaman kita antara lain adalah pemahaman agama yang benar. Itu kesimpulannya. Kurang dekat. Oke. Jadi saya ulangi, saya mengambil kesimpulan dari apa yang dikemukakan oleh Gus Bahar tadi, bahwa tantangan kita antara lain adalah pemahaman agama yang benar. Kita bisa lanjutkan ini dengan mengambil kesimpulan umum. Nanti saya akan berusaha merincinya. Tantangan kita itu adalah zaman itu sendiri. Zaman mempunyai tantangannya. Karena zaman berubah. Perubahan zaman itu menuntut kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tidak keluar dari nilai-nilai ajaran agama. Ini yang sulit. Nah, mari kita lihat, kalau kita kembali ke Al-Quran, mari kita lihat pokoknya apa, nanti kita lihat ujungnya di mana. Ini mengundang kita untuk bertanya, kita ini diciptakan Tuhan untuk apa tuh? Kita dapat jawabannya dari Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu adalah petugas, bisa kita katakan mandataris Tuhan, petugas yang ditugaskan Allah untuk mengelola bumi ini sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki Allah. Nah, ini khaliqun fil ardi khalifah. Malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apa kamu akan menciptakan makhluk yang merusak di bumi? Tuhan tidak jawab pertanyaan malaikat itu dalam bentuk firman. Dijawabnya apa katanya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adam diajar Allah semua nama-nama. Kalau kita kembali ke ulama tafsir, itu banyak sekali. Saya ingin mengambil kesimpulan begini. Kita
mahasiswa, kita belajar, kita dosen, kita bekerja. Ilmu yang paling perlu Anda ketahui adalah ilmu yang tidak menjadi baik tugas Anda kecuali mengetahuinya. Anda dosen bahasa Inggris, tidak menjadi baik pengajaran Anda kecuali kalau Anda paham benar bahasa Inggris. Anda tidak dituntut belajar bahasa Cina. Anda tidak dituntut belajar kedokteran. Tapi kalau Anda tugas dokter harus tahu semua apa yang berkaitan dengan kedokteran, paling tidak menyangkut spesialisasi Anda. Tidak usah belajar ilmu yang kalau Anda tidak tahu, tidak bertambah kebodohan Anda. Saya mengajar, katakanlah saya mengajar tafsir, saya tidak tahu itu bagaimana memperbaiki mobil. Kalau saya tidak tahu, saya tidak tambah bodoh. Nah, jika demikian, apa yang diajarkan Tuhan pada Adam itu? Asma'akullaha, segala sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraan umat manusia di dunia ini dan berkaitan dengan pemeliharaan alam raya ini. Itu yang diajarkan. Ini nanti yang menjadi menurun. Diajarkannya itu dalam arti diberi potensi untuk itu. Kita harus kembangkan itu. Itu satu. Menarik kalau kita lihat lebih jauh. Itu kan Tuhan berkata, malaikat berkata apa? Kami bertasbih. Kata Syekh Muhammad Rashid Ridha, kalau malaikat ditugaskan di bumi ini, tidak akan terjadi perkembangan. Karena mereka tidak punya inisiatif. Kerjanya cuma zikir, zikir, zikir. Ada yang cuma duduk, duduk, duduk. Memang manusia ini bisa salah, bisa berdosa karena dia punya inisiatif. Kalau Anda tidak punya inisiatif, kalau Anda takut salah, tidak. Jangan khawatir salah. Nanti Adam kan disuruh masuk ke surga. Dosa enggak? Dosa dia. Tapi sebelum dia minta maaf, Tuhan sudah maafkan dia. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi. Allah mengilhami dia kalimat-kalimat, lalu Allah kembali kepadanya. Jadi Allah lebih dulu kembali. Tidak usah khawatir salah. Hanya diingatkan, kenapa sih Adam itu tergoda di sana? Allah sudah beritahu Adam, jangan sampai kamu tergoda oleh iblis. Menarik, ini lagi kita lihat. Waktu Tuhan berfirman pada Adam, la yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai setan ini, iblis ini menjadikan kamu keluar dari sorga sehingga engkau, wahai Adam, akan bersusah payah. Dia tidak berkata kamu berdua. Kenapa itu? Fatashqa, dia akan fatashqa ya. Karena suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istrinya dalam 3 hal pokok. Apa itu? Sudah disebut kebutuhan pokok manusia. Innaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa la tazma'u fiha wa la tadha. Kamu di sorga tidak butuh pangan, tersedia. Tidak butuh minum, tersedia. Tidak butuh rumah, tempat bergaul, sudah tersedia. Tidak butuh pakaian, sudah tersedia. Kenapa sih Adam disuruh ke sana dulu? Diberi pengalaman. Wujudkan dunia ini seperti bayang-bayang sorga. Damai, kebutuhan pokok tersedia, jangan sampai tergoda iblis. Itu kan tantangan kita di sini. Sejak dini sudah dikatakan hati-hati. Adam tergelincir. Tahu penilaian Tuhan apa itu? Walaqad ahidna ila Adam fanasia
walam najid lahu azma. Ini jalan keluarnya. Anda bisa tertipu, itu karena Anda lupa. Kenapa Anda lupa? Karena Anda tidak punya tekad. Sejak semula harus punya tekad. Itu sebabnya ada anjuran zikir, itu ingat Tuhan. Ini kan yang terabaikan. Oke, kita lihat sekarang, kita Adam melanggar, Tuhan ampuni dia sebelum dia disuruh turun. Jadi dia turun tidak bawa dosa warisan. Waktu dia turun menarik lagi, disuruh ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Turunlah kamu bertiga, iblis, engkau wahai Adam, dan istrimu. Kamu saling bermusuhan. Iblis itu musuh abadi, tiada maaf baginya, dan dia pandai menggoda Anda. Kenapa Adam tergoda? Penyakit manusia, mau kekal, sangka buruk pada Tuhan. Apa itu ayat? Hal adullu kala. Saya senangnya kalau sama Gus Baha, ini Quran saya ini. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Mana hakuma rabbukuma antilkuma syajara illa an takuna malakai takuna minal khalidin. Itu setan menanamkan buruk sangka pada Tuhan. Itu kamu dilarang dekat itu karena Tuhan tidak mau kamu jadi malaikat, karena Tuhan tidak mau kamu kekal. Jangan pernah buruk sangka pada Tuhan. Ini tuntunan yang kita bawa ke dunia nih. Ihbitu minha jami'an. Turunlah. Anak cucunya menghadapi dunia ini paling tidak ada tiga sikapnya. Dia lihat dunia hebat sekali ini. Sampai-sampai Imam Ghazali ada yang berkata, dia tergelincir ketika berkata laisa fil imkan abda'u mimma kan. Tidak bisa lagi lebih indah dari ini. Maksudnya Imam Ghazali tentu bukan mengurangi kuasa Tuhan, tapi saya tidak akan terangkan itu. Indah sekali. Ada manusia waktu dia lihat alam raya ini, semuanya indah, semuanya benar, semuanya baik. Kena angin sepoi, baiknya. Kehausan dapat air minum, baiknya. Ini kok begini, baiknya. Maka dia berusaha mencari apa yang terbaik dan menghimpun ketiganya. Di situ dia menemukan Tuhan. Nah, ini yang baik. Mencari yang benar melahirkan ilmu. Mencari yang baik melahirkan akhlak. Mencari yang baik, yang indah melahirkan seni. Tuhan mau kita itu jadi seniman, ilmuwan, dan kebudiman. Satu. Ada yang satu lagi nih, satu kelompok. Lihat indahnya. Alam raya ini dijadikan Tuhan ayat Anda. Saya beri ilustrasi. Saya mau ke Solo, di jalan ada penunjuk jalan. Penunjuk jalannya satu orang berdiri, ada berlian di tangannya, wajahnya bagus. Waduh indahnya. Saya berlama-lama di sini, saya lupa ke Solo.
ada orang begitu terpengaruh dengan keindahan dunia dan sebagainya, dia lupa bahwa itu sebenarnya petunjuk jalan. Ada yang begitu. Ada lagi yang berusaha menghimpun semuanya ini, tapi dalam saat yang sama dia takut. Dia himpun, begitu hilang dia sedih, begitu dia mau tidak dapat dia takut. Nah, ini yang banyak sekarang, mau himpun sebanyak mungkin dan takut bahkan menyesal. Nah, karena itu yang terbanyak, Allah di dalam surat itu, imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya, tidak akan takut, tidak akan sedih. Anda tidak mungkin takut. Anda kehilangan, tidak sedih. Anda tidak dapat, tidak sedih. Anda dapat yang banyak, tidak angkuh. Itu tuntunannya sejak awal nih. Problema kita di sini nih. Oke, bagus. Masih ada waktu. Oke, kita lanjutkan. Turunlah di bumi. Sebenarnya bumi ini sangat indah, bukan cuma indah, kait berkait. Kita baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Baru dia lihat wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa rafa'aha wa wala'al mizan alla tatghaw fil mizan. Kita lihat, cobalah pandang bumi ini, bagaimana dia kait berkait. Pohon yang memiliki batang berdampingan dengan rumput. Pohon yang besar tidak menzolimi yang kecil, yang kecil tidak ganggu yang besar. Ada keserasian, ada keserasian antara manusia dan pohon. Kita menghirup apa toh? Oksigen dilahirkan oleh pohon. Pohon membutuhkan karbon, kita keluarkan itu. Ada kerjasama. An-najmu wasyajaru yasjudan was samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Langit ditinggikannya, tapi dia menetapkan timbangan supaya teratur jalannya ini. Wal arda wada'aha lil anam. Untuk apa ya Allah itu semuanya? Alla tatghaw fil mizan. Jangan kalian melakukan sesuatu yang tidak benar menyangkut timbangan itu. Ini kenapa terjadi bencana? Boleh jadi yang di Aceh, di Sumatera itu karena ulah kita menyatakan. Saya tidak mau menuduh, tapi boleh jadi. Nah, karena itu wala tatghaw fil mizan. Al-Quran sudah menyatakan wa allau istaqamu ala tariqati la aqnainahum ma'an khar. Kalau berjalan di sini, kenapa kita sakit? Karena tidak seimbang kita. Kenapa tantangan datang? Tidak seimbang antara kalbu kita dengan akal kita. Semua mau diakalkan. Itu zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sejak semula. Jadi atur keseimbangan. Obatnya keseimbangan. Seimbang dunia akhirat, seimbang ilmu dan iman, seimbang suami dan istri, seimbang dong. Jangan injak-injak istri. Jangan. Nah, ini tuntunannya. Ada keseimbangan itu. Nah, kita banyak problem. Nah,
Kita maju lagi, lihat bagaimana Al-Quran. Terjadi perubahan. Tidak semua manusia mengetahui segala sesuatu. Ada yang dia butuhkan tapi dia tidak tahu. Ada yang dia butuhkan tapi dia tahu, bisa mengolahnya. Nah, apa yang dibutuhkan manusia dari hidayat Tuhan yang dia tidak tahu, itu diimani. Iman itu beda dengan ilmu. Iman itu kerjanya hati. Ilmu itu kerjanya akal. Dua-dua kita miliki. Hati tidak bisa menciptakan cinta. Yang menciptakan cinta itu, akal tidak bisa menciptakan cinta. Yang menciptakan itu serasikan. Ada yang perlu Anda imani, walaupun Anda tidak faham, selama itu tidak bertentangan dengan akal. Nah, petunjuknya yang datang itu begitu. Datanglah sorga, diceritakan neraka. Kita tidak tahu. Anda kira sorga yang diceritakan Tuhan di Quran begitu? Bukan. Hanya kita tidak tahu. Jadi Tuhan beginilah. Itu kata Imam Ghazali. Semua sudah dewasa di sini ya. Saya mau beri contoh. Ada seorang anak bertanya, apa nikmatnya hubungan seks? Bisa dijawab? Ada dua. Salah satu dari dua Anda bisa jawab. Yang pertama, nanti aja kalau kamu kawin kamu tahu. Mau tahu surga? Nanti kalau kawin sana kamu tahu. Tidak bisa dipandangi oleh akal. Yang kedua apa? Tanya dia, apa yang paling kamu senangi? Dia jawablah, oh es krim. Surga lebih hebat dari es krim. Kita bayangkan surga itu apa? Yang paling hebat, istana, perempuan cantik, laki-laki gagah, ada makanan, anak. Itu masalul jannah, perumpamaannya, bukan begitu. Makanan yang diberikan, buah-buahan yang diberikan, hadzal ladzi utina min qabl wa utubihi mutasyabiha. Karena tidak bisa difahami oleh akal, tidak bisa terjangkau oleh akal. Hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal, dia tidak terangkan. Salah satu di antaranya, kata sementara ulama, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ini hidayat Tuhan. Tetapi ada yang bisa terjangkau oleh akal. Kalau bisa terjangkau oleh akal, tetapi mengalami perubahan, tuntunannya lain. Tuntunannya singkat. Pemerintahan, tuntunannya singkat. Syura, persamaan antar manusia, keadilan. Perdagangan, hanya sekian ayat. Karena itu terjangkau oleh akal. Semua problema kita, termasuk problema yang sekarang ini orang ribut itu, saya sering namai KB. KB itu kecerdasan buatan. AI. Oke. Problema itu problema kita, tantangan kita. Tantangan buat anak-anak kita tuh yang main HP itu luar biasa besarnya tantangannya. Tantangan kita ini kecerdasan buatan dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Karena kita pisahkan antara kalbu dengan akal. Kita pisahkan. Allah menginginkan kita menggabung keduanya. Di sini ada tempatnya, di situ ada tempatnya. Iman ada tempatnya, akal ada tempatnya. Iman itu kerja hati, ilmu kerja otak. Iman atau ilmu menyesuaikan Anda dengan lingkungan Anda. Iman menyesuaikan Anda dengan jati diri Anda. Iman
revolusi internal. Ilmu revolusi eksternal. Iman menunjukkan arah yang Anda tuju. Ilmu mempercepat Anda sampai ke arah. Berbeda. Ini ilmu mempercepat kita sampai tujuan, tapi tujuannya salah karena tidak ada iman. Itu sebabnya Nabi berdoa, mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ilmu, tapi tidak bermanfaat. Ini tantangan besar kita sekarang. Tantangan besar kita dalam konteks memahami agama ini. Memahami agama ada cara-caranya. Bukan setiap orang mau saya begini, buka apa namanya, buka internet, buka ini hukumnya begini. Enggak begitu dong. Semua, saya kembali berkata, semua problem, tantangan yang kita hadapi karena kita tidak seimbang dalam hidup kita. Kita tidak menggabungkan antara ilmu dan iman. Kita tidak menggabungkan antara tuntunan wahyu yang tidak berubah dan tuntunan wahyu yang dapat mengalami perkembangan dalam penafsirannya. Kita masih mau pendapat lama. Itu sudah berubah zaman. Dulu perempuan tidak boleh jalan sendiri. Ya. Sekarang fatwanya sudah boleh. Anak-anak saya berangkat ke Amerika sendiri, perempuan lagi. Kalau masih mau pakai yang lama, ada perkembangan. Ini banyak sekali tantangan, ya, kemiskinan, ketidakamanan, penjajahan, kebodohan, terlalu banyak tantangannya. Jalan keluarnya kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.